Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Nah, kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah selalu sehat ya. Nah, kembali lagi hari ini bersama kami dari kakak-kakak Sekolah Hari Minggu GKI Agape. Kami hari ini akan kembali menemani adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersekolah minggu melalui YouTube SHM Agape. Nanti kita akan memuji nama Tuhan, kita juga akan berdoa, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan ke Alin, kita juga akan mengumpulkan persembahan. Yuk kita mulai aja ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita puji nama Tuhan dari lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang dan Saya Bergirang. Yuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita lanjutkan, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, karena saya jadi anak Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, karena saya jadi anak Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita dan juga untuk mendengarkan cerita yang nanti akan disampaikan oleh Kak Rin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah menjaga kami dari istirahat malam kami tadi malam, Engkau telah membangun kami pagi hari ini ya Tuhan, dengan bersemangat, dengan kekuatan yang baru lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus, maka bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rin. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti yang akan disampaikan oleh Kak Rin ini, supaya kami juga bisa bertumbuh, berbuah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah kita bersukacita ya dengan pimpinan pujian kita oleh Kak Brian. Sukacita hari ini, puji Tuhan. Iya, hari ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan cerita sekolah hari Minggu untuk anak-anak SHM Agape. Dan hari ini Kak Lin akan ambil untuk
ceritanya dari bacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Silahkan kakak-kakak yang kelas besar dan kelas tengah boleh ambil bagian untuk kita sama-sama membaca Alkitab kita pada hari ini. Sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Mari kita baca bersama. Lalu Allah mengucap segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, hari ini adalah kita sudah membaca tadi ke-10 perintah Allah. Nah, di sini kita kita bawakan dalam judul 10 perintah Tuhan, sesuai dengan isi Alkitab yang kita baca bersama-sama tadi ya. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 perintah Tuhan? Tentu sering ya adik-adik ya. Kakak-kakak sekolah minggu pun sering menyampaikan cerita ini beberapa hari atau beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu mungkin yang pernah mendengar ini. Tapi cerita ini memang tidak asing kita dengar, baik dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta di gereja ya, ataupun kakak-kakak sekolah minggu. Dan hari ini kita akan membawakan cerita dalam versi anak sekolah minggu. Nah, 10 perintah ini adalah cara Tuhan memberikan peraturannya untuk dipatuhi oleh manusia. 10 perintah ini diberikan Allah melalui Musa. Apa saja 10 perintah itu? Nah, mari kita sama-sama menyimak cerita ini baik-baik ya. Kemudian nanti Kak Yoga akan menayangkan
seperti video animasi gitu untuk anak-anak ya. Nanti Kak Lin sambil bercerita. Mari kita simak sambil melihat videonya, sambil mendengarkan Kak Lin bercerita. Mari kita mulai ya. 3 bulan telah berlalu setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa naik ke puncak gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa hanya sendiri, ya, hanya sendiri saja, karena Tuhan ingin berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel agar mereka menguduskan dirinya. Seperti apa caranya? Nah, mereka menguduskan dirinya, kemudian mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. Dan setelah 3 hari kemudian terdengarlah kilat dan awan tebal menutupi gunung Sinai. Orang-orang Israel sangat ketakutan. Saat itu Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa dan sesama manusia. Ini di sini adalah Tuhan memberikan perintahnya kepada Musa, itu ya, adalah aturan hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah pertama bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita, bahkan Dia lebih penting dari siapapun atau apapun. Lanjut, perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya adalah kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Selanjutnya lagi adalah perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya adalah kata kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek apapun atau bersumpah, ya. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kemudian untuk perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat kita, dan kita dapat bekerja selama 6 hari, kemudian hari lainnya adalah hari yang ketujuh, adalah hari Sabat, hari suci untuk menyembah Tuhan. Tadi sudah ada dibaca dalam Alkitab ya. Kemudian perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini sangat penting ya adik-adik. Artinya kita harus menghormati orang tua kita, menghormati papa mama. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Selanjutnya adalah perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga, ya.
baik itu saudara, orang lain, tidak boleh. Kemudian perintah yang ketujuh adalah jangan berzina. Nah, di sini artinya kita harus setia kepada orang yang sudah kita nikahi. Ini bagi orang-orang dewasa ya, adik-adik ya. Oke, kemudian perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Nah, di sini diartikan kita tidak boleh mencuri, kita harus menghargai milik orang lain. Tidak boleh mengingini barang orang ya, tanpa izin pemiliknya. Misalkan kita mau meminta atau menginginkan barang tersebut harus izin kepada orangnya. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Artinya kita tidak boleh berbohong, juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Dan yang terakhir adalah perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya jangan iri apapun yang dimiliki orang lain. Nah, di sini kita sudah tahu tidak boleh menginginkan milik orang lain. Nah, demikianlah ke-10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa, yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk melakukan yang dilakukan oleh orang Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Nah, demikian adik-adik, cerita kita untuk minggu ini adalah tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini tidak asing yang kita dengar ya. Di sekolah minggu maupun di sekolah anak-anak selalu diingatkan, bahkan ada kita untuk menghafal ke-10 perintah tadi ya. Terima kasih, semoga firman Tuhan atau cerita kita minggu ini dapat mengingatkan kita kembali untuk kita bisa bersikap sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita masuk untuk persembahan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa dikasih ke orang tuanya, lalu orang tuanya memberikan ke gereja pada ibadah minggu. Persembahan kita musik. Tuhan punya persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Ya, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dan untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dan juga Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami dari awal kami bangun sampai pada saat ini. Dan juga Tuhan, berkatilah persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Semoga dari persembahan kami bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu.
Dan juga Tuhan, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan pada kami setiap harinya, sehingga kami sekarang masih sehat atas perlindungan-Mu. Dan juga Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang selalu menemani kami beribadah sekolah minggu. Dan juga berkatilah kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga Tuhan. Dan juga berikan mereka rezeki. Dan juga Tuhan, berkati juga teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu kami, teman-teman sekolah kami, semoga mereka selalu sehat dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu atas ibadah sekolah hari minggu kami. Kami alaskan doa kami pada hari ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan kita juga. Sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan lagu yang berjudul Sekolah Minggu Paling Yahud dan Naskah Kristus. Yuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Yuk kita lanjut lagu Naskah Kristus ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.